Halo semua, kembali lagi bersama saya Dani Wijaya dalam pembelajaran pemrograman bahasa C. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pernyataan switch dan break. Ini ada di dalam satu sintaks ya. Nah, jadi pertama, pernyataan switch. Ini fungsi utama yang akan kita pelajari dalam kode pernyataan switch ya. Jadi kita harus tahu switch itu apa dulu. Nah, switch ini sejenis pernyataan if else karena dapat mencapai hasil yang sama dengan pernyataan if else itu sendiri. Jadi kalau kita sudah ngerti konsep if else pada pembelajaran sebelumnya, maka kita akan gampang membuat kode switch ini. Nah, yang membedakan di sini itu hanya secara struktur kodenya ya. Secara terstruktur, pernyataan switch ini lebih rapi dan kodenya itu lebih mudah dibaca. Jadi dalam pernyataan switch itu pada dasarnya mengaktifkan ekspresi integral. Dan yang contoh sederhananya adalah bilangan bulat i. Jadi kita deklarasikan variabel i dengan variabel integer, tipenya integer. Nah, kemudian kita punya banyak kasus, dan kasus tersebut bisa dilakukan tergantung dari nilai i yang kita tetapkan. Nah, contoh sederhananya seperti apa? Nah, seperti ini, kita simak potongan kode berikut. Jadi kita punya fungsi switch di sini, switch i dalam kurung case 1, case 2, lalu default, dan ada juga pernyataan break beserta hitungan variabel i sebagai nilai a ya. Jadi beginilah sintaksnya. Kasih switch dalam kurung i dulu untuk menyatakan bahwa i ini adalah sebagai switch untuk sebuah case. Nah, jadi jumlah i ini akan menentukan case yang ingin kita lakukan. Jadi, entah kita ingin mengisi nilai i-nya itu sendiri dari awal kode, atau enggak kita ingin mengisi manual, nanti hasilnya tetap sama. Nah, jadi misalkan kita isi nilai i-nya tersebut dengan bilangan 1. Nah, makanya nanti fungsi switch-nya ini akan berpindah ke case nomor 1. Dijalankan. Nah, jadi case 1 dijalankan, ada perhitungan perkalian bilangan i dengan 2 sebagai nilai a. Nah, lalu habis gitu ada pernyataan break untuk mengakhiri statement kita. Jadi, break ini harus dipakai pada setiap case. Biar nanti kalau case-nya ini sudah berjalan dan menghitung nilai A-nya ini, atau enggak melakukan sebuah kasus di dalam case satunya tersebut, apapun itu case-nya, nah itu nanti itu bisa langsung keluar dari pernyataan switch tersebut. Jadi enggak lanjut harus baca case 2 atau harus baca default seterusnya gitu, enggak perlu. Dan lagian nanti kemungkinan ada pernyataan error karena kita tidak memakai break di akhir case-nya ya. Kayak pernyataan kayak di error log-nya itu ditulis pada case ini kekurangan break. Nah, kayak gitu. Nah, lalu pernyataan default yang terakhir, baris terakhir ya, itu untuk menjalankan kasus yang tidak sesuai dengan integer yang kita masukkan dalam nilai i. Nah, jadi kalau di antara kedua case utama 1, 2 ini tidak ketemu bilangan antara 1 atau 2, misalkan kita isi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu, itu akan masuk ke default. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, jadi berikut adalah contoh kode switch ya. Diambil dari potongan kode yang barusan. Nah, ini kita pakai potongan kode yang barusan di sini.
Ini adalah awal fungsi utama kita. Jadi ada dua variabel A dan I dengan tipe integer. Nah, untuk memulai case kita printf kata-kata kita untuk mengenter case. Dengan pengisian manual pengambilan nilai di alamat I. Nah, switch I di sini sudah masuk ke pernyataan fungsi switch dengan menggunakan nilai I yang kita masukkan. Nah, case 1 perkalian 2 kali nilai I lalu break. Case 2 ini perkalian 3 kali I lalu break. Nah, default ini udah mentok 4 kali I, nilai I ya. Jadi kita lihat di sini case 1 di sini akan tergantung dari nilai yang akan kita dapatkan dari scanf di atasnya kode kita ini ya. Nah, jadi coba kita jalankan. Enter case-nya kita. Jadi andai kata misalkan kita pakai case-nya 1 di sini. Nah, itu nanti nilai I-nya akan dikalikan 2 karena itu sudah masuk ke case 1, lalu habis itu langsung break. Maka hasilnya sama dengan 2. Jadi break yang ini akan langsung keluar dari pernyataan switch ini. Jadi harus ada ya. Kalau nggak ada nanti ada kemungkinan itu nanti ada error log atau enggak memang nggak ada tapi akan baca case-case-nya terus dan tidak membuahkan hasil apa-apa. Tapi dengan sedikit catatan, ya, angka 1 dan angka 2 setelah kata case ini, itu bukanlah sebuah string, atau enggak dalam sebuah sintaks itu bukan ya. Ya, bilangan 1 ini itu terkait dengan nilai I yang kita masukkan dalam enter your case scanf ini ya. Nah, jadi kalau misalkan saya isi 3, misalkan saya isi 3 ya. Nah, itu sudah ke default 4 kali 3 sama dengan 12. Nggak ada di case 1 atau di case 2 gitu, nggak ada. Nah, tapi ini tuh sekali lagi saya ingatkan ini bukan string ya. Case 1, angka 1, 2 ini bukan string. Bagi buktinya, coba saya ganti angka 1 ini menjadi 9 dan angka 2 ini sebagai jadi 10. Coba kita lihat hasilnya. Misalnya saya enter case-nya 1 lagi ya. Case-nya 1 lagi. Nah, itu udah nggak masuk ke case yang di baris 10 itu lagi. Itu sudah masuk ke default karena itu tuh bukan angka 9 atau 10. Jadi jika dikatakan dengan kata-kata biasa itu seperti ini. Saya ingin ada case menjalankan sebuah kasus di mana nomornya adalah nomor 9 dan isinya itu adalah perkalian bilangan 2 dengan variabel I, nilai variabel I. Jadi bukan kayak case yang pertama untuk nilai 9, itu bukan. Itu tuh langsung kata-katanya itu tuh logikanya kasus nilai 9 gitu. Ya. Kasus nilai 9 atau kasus nilai 10. Dan isi kasusnya adalah ini dan ini. Nah, jadi seperti itu ya caranya kita mengoperasikan case. Jadi jangan salah antara 1 dan 2 ini sebagai string ya. Case 1 dan 2 itu sudah integer, bukan string. Ya, jadi seperti itulah
cara kerjanya switch dan break secara teori dan praktek. Dan untuk video selanjutnya, kita akan adakan sedikit latihan dari beberapa materi yang telah kita pelajari, termasuk switch dan break ini ya. Yang pertama itu, kita kuis tentang unique conditional dan operator koma yang unik ya. Ya, jadi dan kedepannya nanti akan ada beberapa kuis dan assignment sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Keep learning and let's be smart together semua.